Pagi yang indah di sebuah desa yang merupakan surga kecil bagi para penduduknya. Ketika suara ayam berkokok sudah terdengar, maka pada saat itulah kegiatan sehari-hari warga dimulai. Pagi itu, dua ibu rumah tangga sedang berjalan kaki sepulang dari pasar. Mereka mengeluh karena harga bahan makanan pokok yang semakin hari semakin meningkat, yang tidak sebanding dengan pendapatan warga. Bu Nadara, habis dari pasar ya, Bu? Iya, Bu. Ini loh beli beras sama minyak goreng. Ini hasil para petani pada gagal panen apa gimana ya, Bu? Kok harga sayur sama beras di pasar mahal banget? Gak tahu lagi, Bu, saya. Tapi beberapa tahun belakangan ini, saya rasa banyak banget masalah politik di negara kita. Bukan perasaan Ibu aja kali. Ini emang iya. Apa karena Pak Sadat sudah terlalu lama menjabat ya? Terus dia berbuat seenaknya, nggak mikir kondisi rakyatnya. Bisa jadi, Bu. Wah, nggak beres ini. Duluan ya, Bu. Saya harus persiapkan buka warung ini. Iya, Bu. Di suatu pagi hari yang cerah, para warga di kampung itu beraktivitas seperti biasanya. Mereka berangkat ke sawah, ke pasar, atau ke sekolah dengan penuh semangat. Pak Akmal, salah satu warga yang sudah pensiun, saat itu sedang meminum kopi di warung Ibu Salma. Warung itu adalah tempat favoritnya untuk bersantai dan mengobrol dengan teman-temannya. Pak Akmal menikmati kopi panasnya sambil melihat pemandangan indah di sekitarnya. Ia merasa bahagia dan bersyukur dengan hidupnya. Bu Salma, seperti biasa ya, kopi hitam 1. Siap, Pak. Silahkan, Pak, kopinya. Mantap Bu Salma, kelihatan wena. Sebentar, Bapak Ibu, ada berita baru itu. Oh iya, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Berita terkini, dalam langkah tegas di bawah kepemimpinan pemerintahan Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan perintah kepada individu yang berpenampilan seperti preman, gali, dan sangar untuk segera menyerahkan diri kepada kepolisian setempat. Perintah ini diikuti ancaman eksekusi di tempat jika tidak dipatuhi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menekankan penindakan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap meresahkan masyarakat sekitar. Aduh, makin gak jelas aja pemerintah zaman sekarang. Kemarin banyak partai politik yang dibubarin. Sekarang ini. Iya nih, Pak, makin kesini pemerintah makin gak jelas ya. Tolong! Tolong! Siapa itu? Suaranya kayak dari arah sana. Bu Nadara, ayo kita segera ke sana. Bentar Bu, kopi saya belum habis. Walah, Bapak ini ada-ada saja. Pak Akmal dan Bu Anabil mendengar suara teriakan meminta tolong dari arah rumah Bu Nadara, salah satu tetangga mertua. Mereka segera berlari ke sana dan melihat bahwa Bu Nadara sedang mempertahankan tas miliknya Denaga. Di depannya ada seseorang berpakaian seragam polisi yang mencabut dan merebut tas itu dengan paksa. Pak, tolong kembalikan harta saya. Maaf Bu, tidak bisa. Ini perintah atasan saya. Ada apa ini Pak? Ini Pak, saya dituduh melakukan pencopetan di bus. Padahal saya tidak melakukannya. Pak, ibu ini tidak bersalah. Mengapa Bapak memaksa? Maaf Pak, ini perintah atasan saya hanya menjalankannya saja. Tolong Pak, kembalikan harta saya. Ya sabar ya Bu Nadara, daripada Bu Nadara mengejarnya mah Bu Nadara yang sampai susah. Ya nggak bisa gitu dong. Itu hak saya. Gak sepantasnya diambil paksa seperti ini. Sudah Bu, yang sabar. Pemerintah sekarang memang kurang ajar ya Bu. Setan-setan politik kan datang mencekik, walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya.
Di lain sisi, ada seorang mahasiswa bernama Tania yang berpamitan kepada ibunya untuk berangkat ke kampusnya. Ia menggendong tas ranselnya yang berisi laptop dan buku-buku kuliah. Ia berencana untuk mengikuti seminar tentang teknologi terbaru di bidang informatika. Ia berharap bisa belajar banyak hal baru dan bertemu dengan teman-temannya di sana. Nak, kok buru-buru mau kemana? Mau pergi berangkat ke kampus, soalnya ada seminar pagi ini, Bu. Iya nak, kamu sudah tahu belum? Kenapa, Bu? Kemarin tetangga kita Bu Nadara, semua hartanya disita sama kepolisian. Terus sekarang dia gak punya apa-apa. Loh, emangnya Bu Nadara bikin masalah apa, Bu? Bu Nadara gak bikin masalah, tapi dia dituduh dengan tuduhan yang gak jelas. Kasihan Bu Nadara. Ya udah, Tania mau pergi berangkat ke kampus ya, Bu. Nanti masalah Bu Nadara coba Tania diskusiin sama teman-teman. Oh gitu, ya udah, hati-hati di jalan ya nak. Iya, Bu. Tania merupakan seorang mahasiswa sekaligus anggota BEM yang biasa dikenal sebagai kritikus karena aksi-aksi yang telah dilakukan dan membawa perubahan. Buset deh, pagi-pagi gini udah pada ngumpul nih. Pada mau ngapain deh? Nggak jelas lo, orang kita dapat jadwal kuliah pagi. Elah, bercanda doang kali. Guys, kalian tahu kan tentang aturan pemerintah yang baru saja dikeluarkan? Aku merasa ini sangat membatasi kebebasan kita sebagai mahasiswa. Apalagi yang terjadi, Riz. Dari kemarin ada aja ulah pemerintah. Jadi gini, pemerintah baru saja mengeluarkan aturan yang melarang mahasiswa untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Aku merasa ini melanggar hak kita untuk berbicara. Nggak jelas banget pemerintah. Apa-apaan? Mana bisa gini? Tapi, emang kita bisa melawan aturan tersebut? Bukankah kita mahasiswa kecil? Tidak, kita harus berani menyuarakan pendapat kita. Kita harus memperjuangkan kebebasan berpendapat. Aku ingin mengadakan aksi protes. Aku mendukungmu. Kita harus berani menghadapi pemerintah dan memperjuangkan hak-hak kita sebagai mahasiswa. Wow, keren. Ini yang disebut pesta demokrasi yang sesungguhnya, di mana kita berpesta dan berkumpul demi menjunjung nilai-nilai demokrasi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Suara rakyat tak dapat dibendung, jangan diakali. Kamu seperti pelangi yang hadir sehabis hujan, susah ditebak bagai takdir. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Lain yang dijanjikan, lain pula bertindak. Tolonglah kami, jangan dibikin sengsara. Mana cakapmu yang bilang akan setara? Satu Nusantara dan bela negara. Apa sandiwara, jangan cari gara-gara. Bikin undang-undang kau mirip poligami. Duh, udah jam segini. Udah mau mulai kelas nih aku. Ya udah, buruan balik kelas, Gi. Tania harus kembali ke kelas untuk mengikuti jam kuliah selanjutnya. Tetapi di tengah perjalanan, dia diikuti oleh orang asing. Diduga orang asing tersebut adalah bawahan dari presiden yang dijadikan mata-mata untuk mengawasi Tania. Karena pemikiran kritisnya yang berhasil membungkam para pemerintah di aksi sebelumnya. Presiden Sadat mengantisipasi akan aksi Tania berikutnya, yaitu dengan menculik Tania. Woi, berhenti! Kenapa ini? Apa-apaan? Lepasin! Tolong! Tania dibawa ke sebuah ruang kosong dengan keadaan tangan sudah diikat dan mulut yang sudah dibungkam. Ketika sadar, Tania berusaha melepaskan dirinya dari ikatan tali. Kemudian, sebuah sosok misterius datang dan membuka lakban dari mulut Tania. Siapa Anda? Tidak perlu tahu siapa saya. Intinya, berhenti kalian melanggar aturan pemerintah. Kami tidak akan mentolerir hal ini. Melanggar aturan pemerintah, kata Anda. Kami hanya hendak menyampaikan pendapat kami. Dan perlu Anda ingat, kami tidak melanggar hukum. Apalagi
lagi yang harus kami taati dari aturan pemerintah yang tidak ada gunanya sama sekali, hanya dapat menyengsarakan saja? Diam kamu! Berani-beraninya omong kosong seperti itu. Jika kamu dan teman-temanmu tidak berhenti, kami akan mengambil tindakan tegas. Hari menjelang malam, tidak seperti biasanya Tania menghilang tanpa kabar. Bahkan sampai larut malam Tania tak kunjung pulang. Sebagai seorang ibu, Bu Fitri khawatir dan resah akan keadaan anaknya. Ibu Fitri pun bergegas menuju kantor polisi untuk melaporkan kasus anaknya yang hilang. Duh, sudah larut malam gini tapi anakku belum pulang juga ya. Di mana ya anakku? Teman-temannya dihubungi juga tidak bisa karena memang sudah selarut ini. Gimana keadaan anakku ya Tuhan? Di hari selanjutnya, teman-teman Tania sedang berkumpul di kantin. Mereka sedang mencari-cari Tania yang tak kunjung datang sejak pagi. Mereka mencoba menelpon Tania, tapi nomornya tidak aktif. Tiba-tiba, mereka mendengar berita yang menggemparkan dari radio yang ada di kantin. Rupanya, Tania diculik oleh seseorang misterius. Bu, pesen es teh 1. Eva, kamu ngapain? Lagi istirahat aja, capek tadi habis bantuin Pak dosen. Berita terkini, seorang mahasiswa kritikus Universitas Harapan Bangsa dilaporkan hilang dari rumahnya sejak kemarin malam. Orang tua korban telah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Itu bukannya si Tania ya? Ada apa sih kok ribut-ribut? Ini loh, Fa, Tania masuk berita. Coba lihat deh berita terbaru. Oh, pantesan. Dari kemarin dia nggak kelihatan. Ini gimana? Kita harus nyelamatin teman kita. Sabar Dim, kita bicarain dulu sama anak-anak lainnya. Gimana kita adain rapat buat nyelamatin Tania. Nah, bener. Daripada kebanyakan ribut, sekarang kita hubungi yang lainnya buat bahas ini. Aku nanti yang ngabarin di grup WA. Ya, cepetan. Udah lama aja nih. Pada ngapain sih? Oke, kalian udah tahu kan kalau Tania diculik? Gimana rencana kita buat bebaskan Tania? Hah? Berarti yang tadi pagi Tania? Kamu lihat di mana, Mut? Jadi, waktu aku mau ke kampus, lihat ada orang tiba-tiba disekap dari belakang. Terus dimasukin ke dalam mobil. Aku nggak tahu siapa yang disekap itu. Tapi, aku merasa kenal sama orang itu. Setelah aku ingat-ingat, itu kayaknya Tania. Wah, bangsat pemerintah. Kita adain demo gimana? Serius, ini mau ngadain demo. Alasan demonya nanti apa? Ya kali cuma karena Tania kita ngadain demo. Ya enggak, kamu ngerasa kalau pemerintah sekarang semakin ngejauh dari kita enggak? Makin hari makin gak jelas pemerintah. Aku sih setuju buat demo. Apapun alasannya, Tania harus balik lagi. Gimana kalau kita ke rumah Tania dulu? Buat tanya kronologisnya sama ibunya Tania. Ide bagus. Halo Bu, permisi. Kami temannya Tania. Kami mau tanya kronologis hilangnya Tania. Jadi gini nak. Wah, gawat ini. Aku takut di sana Tania diapa-apain. Secara, dia kan terkenal sebagai seorang kritikus. Wah, badan eksekutif mahasiswa nggak bisa dibiarin aja nih. Gimana kalau kita ngadain demo? Ya udah, kita nggak punya waktu banyak. Mending sekarang telepon anggota BEM lain buat jaga keamanan besok waktu demo. Pada kemudian hari, para mahasiswa pun berkumpul di depan sebuah gedung sambil mempersiapkan segala keperluan untuk acara demo. Dina dan Mutia menghampiri Kristia, Dima, dan Tania yang sudah berkumpul di sana. Halo, udah pada lama ya di sini? Oh, baru 10 menitan. Kalian mikir gak sih kalau ada kemungkinan yang jadi dalang dibalik semua itu suruhan presiden? Nah, apalagi usai kritikan dia kemarin terkait pemerintahan. Wah, bisa jadi. Nggak cuma bisa jadi, tapi bisa dipastiin. Ya udah, ayo sekarang berangkat demo buat buktiin itu benar apa enggak. Ini beneran bawa ginian.
Kita itu demo, ya bawa inilah. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bukan melulu? Cabut jabatan Sadat! Sadat! Lengsarkan Sadat! Lengsarkan! Cabut jabatan Sadat! Sadat! Lengsarkan Sadat! Lengsarkan! Setelah demo mereda, perwakilan dari mahasiswa Universitas Harapan Bangsa diundang oleh pihak DPR MPR untuk mengemukakan pendapat mereka di depan Presiden. Rapat ini diadakan untuk mencari jalan tengah atas kericuan yang terjadi. Kami persilahkan perwakilan demo untuk mengajukan pendapatnya. Baik, terima kasih waktu dan tempat yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari perwakilan demo menuntut Presiden untuk digantikan. Karena kami merasa bahwa jabatan Pak Sadat sebagai Presiden telah terlalu lama dan kami merasa bahwa beliau telah menyelewengkan jabatannya. Kami juga menuduh bahwa Presiden menjadi dalang dibalik penculikan mahasiswa kritikus politik kami. Ada buktinya tidak bahwa yang melakukan penculikan saya? Kalian itu mahasiswa, harusnya pintar kalau mau nuduh orang. Apakah yang dinyatakan oleh perwakilan demo benar adanya, Pak Sadat? Sudah pasti kami memiliki bukti bahwa yang melakukan adalah staf kepresidenan yang berdiri di belakang Bapak. Yang melakukan kan bukan saya, tapi bawahan saya. Namun semua tindakan yang dilakukannya sudah pasti di bawah perintah Bapak. Tidak mungkin dia melakukannya kalau tidak ada perintah. Maaf Pak Presiden, saya tidak ingin disalahkan secara sepihak. Memang benar saya melakukan hal tersebut, namun di bawah perintah Presiden Sadat. Apa-apaan ini? Kamu bertahun-tahun kerja sama saya, namun kamu justru menjadi pengkhianat. Hei, mohon tenang. Ini ruang sidang. Tolong tidak usah ribut-ribut. Baik, pertemuan kali ini kita tutup. Kami sebagai DPR MPR telah menyimpulkan bahwa Presiden Sadat benar bersalah. Setelah pertemuan selesai, Presiden Sadat terbukti bersalah dan digantikan jabatannya oleh wakil presidennya, yaitu Bapak Haikal. Presiden Sadat diberi hukuman penjara seumur hidup. Akan tetapi, Presiden Sadat menghindarinya dengan cara kabur ke luar negeri, namun usahanya sia-sia. Saya nggak mau musuh di penjara. Lebih baik saya menghilang dari negara ini. Saya harus segera ke bandara. Selamat pagi Pak Sadat. Sial, jangan-jangan itu polisi. Itu, dia berusaha kabur. Presiden Sadat berpidato bahwa ia telah lepas dari jabatannya, sekaligus mengakui bahwa ialah yang menjadi dalang di balik hilangnya seorang kritikus mahasiswi, dan telah menyatakan bahwa wakilnya, Haikal, yang akan melanjutkan kepemimpinan negara. Saya meminta maaf kepada semua warga karena kebijakan yang saya tetapkan menyimpang dari ideologi dasar negara kita. Saya meminta maaf kepada Ibu Fitri karena telah menculik anak ibu. Saya dengan ini menyatakan bahwa kepemimpinan negara akan dilanjutkan oleh wakil saya, Haikal. Mohon doanya, semoga selama di sel, saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, mengenai problematika lengsernya pemimpin kita, Presiden Sadat, saya selaku wakil beliau ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat saya dari Sabang hingga Merauke yang merasakan kerugian atas kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Sadat selama ini. Oleh karena hal itu, saya akan menggantikan posisi kepemimpinan Presiden Sadat. Saya berjanji akan mengusahakan yang terbaik untuk kesejahteraan saudara semua. Terima kasih. Merdeka!
Terlihat wajah bahagia para warga dan mahasiswa yang sedang bersama-sama menonton berita yang tayang di televisi. Mereka bahagia karena semua usahanya telah membuahkan hasil. Tania pun dikembalikan kepada keluarga setelah beberapa hari disandra oleh pemerintah. Ibu Tania terlihat senang dan teman-temannya pun juga merayakan atas kembalinya Tania dengan bahagia. Akhirnya anak ibu kembali juga. Kamu gak apa-apa kan, nak? Tania aman-aman aja kok, Bu. Alhamdulillah. Ini kalau bukan bantuan dari teman-teman juga, Tania mungkin gak bakal bisa bebas. Kita ini teman, harusnya saling peduli lah. Bercanda doang kali, serius bener. Tapi kamu beneran aman kan? Aman kok, terima kasih ya teman-teman.